Kalau misalnya dia berkontak dengan anak ini, ya si anaknya mah kalau sakit mah santai-santai aja. Tapi ketika eyang kakungnya atau eyang putrinya yang kena, bisa fatal. Cacar air datang dari virus, Dok, ya? Ya. Nah, kalau bicara mengenai cacar air, kalau pengalaman dulu kan yang terkena tuh biasanya masih kecil. Memang. Orang dewasa bisa terkena tidak? Bisa. Jadi cacar air itu biasa dijumpai pada anak-anak kecil, anak playgroup, TK, SD gitu ya. Jadi ketika dia masuk SMP aja udah jarang gitu. Tapi bukan berarti tidak bisa. Nah, jadi sekitar mungkin 80-90% penderita cacar air itu memang anak-anak kecil. Nah, sekitar 10% itu orang dewasa atau manula. Nah, semakin berumur semakin tinggi resikonya terkena komplikasi. Kan tadi di awal kita udah bicara bahwa cacar air itu bisa kemana-mana, termasuk mata ya. Nah, kalau pada orang dewasa kebanyakan komplikasinya itu ke paru-paru. Jadi radang paru-paru yang kita sebut dengan pneumonia. Nah, kalau pada anak-anak itu komplikasinya paling hanya infeksi kulit aja atau infeksi jaringan lunak gitu. Jadi semakin berumur, kalau kena cacar air semakin menderita pasiennya, semakin besar kemungkinan terkena komplikasi, dan semakin besar kemungkinan untuk meninggal. Kalau anak-anak mah masih lelarian, kalau kena cacar disuruh apa aja masih bisa. Tapi kalau orang berumur kena cacar itu bisa berbaring kesakitan, lemah gitu. Ininya gejalanya lebih parah. Cuman jadi pertanyaan, kenapa cacar air banyak ditemukan di anak kecil? Karena memang dia penyakit yang banyak dijumpai, banyak menyerang di anak kecil. Dan itu penyakit yang umum dijumpai. Hanya sekarang menjadi jarang karena adanya vaksin. Walaupun vaksinnya ini belum bersifat wajib. Kan vaksin ada yang vaksin wajib diwajibkan oleh pemerintah, ada yang vaksin tidak diwajibkan. Sendiri, ini masuknya ke vaksin yang tidak diwajibkan. Tetapi karena efeknya yang bisa kemungkinan kemana-mana, dan kalau misalnya anaknya ketularan, penularan kepada orang lainnya itu sangat tinggi, 90% gitu ya, penularannya itu sangat cepat dan sangat tinggi, maka yang ditakutkan adalah ketika anak-anak misalnya di satu sekolah gitu ya, satu kelas kena semua. Nah, anak-anak ini kan akan pulang. Nah, ketika di rumah dia biasanya kan tidur sama adiknya, sama kakaknya, sama orang tuanya. Nah, dia akan menularkan ke anggota rumahnya. Komplit ya. Nah, yang menjadi masalah kalau ada orang di dalam rumahnya itu yang misalnya sedang hamil atau punya penyakit punya penyakit gangguan imunitas, misalnya pasien kanker yang sedang dalam pengobatan kortikosteroid, atau pasien HIV, atau orang-orang yang punya daya tahan tubuh yang rendah, atau orang-orang yang berumur udah sepuh. Kalau misalnya dia berkontak dengan anak ini, ya si anaknya mah kalau sakit mah santai-santai aja. Tapi ketika eyang kakungnya atau eyang putrinya yang kena, bisa fatal. Makanya penting divaksin, bukan hanya untuk si anak, tetapi juga untuk lingkungan di sekitarnya. Nah, ini kalau kita ketemu sama orang yang sudah kena cacar air, cuma kalau kita pakai lengan panjang, terus pakai kayak sekarang, kalau dulu kan belum kenal face shield ya, kita pakai face shield, bisa tertular juga nggak sih? Mungkin kecil, Dok, ya? Face shield tidak meniadakan masuknya udara pernapasan droplet, karena kan hidung sama mulutnya nggak ditutup. Di samping-samping face shield itu masih ada rongga yang memungkinkan udara dari si penderita, yang dikeluarkan dari si penderita cacar air itu bisa masuk ke kita. Apalagi kalau dia teriak-teriak, atau dia batuk, atau dia bersin tanpa menerapkan etika batuk dan bersin, itu bisa kena ke kita. Jadi pemakaian face shield dan baju lengan panjang bisa membantu mengurangi penularan, tetapi tidak total. Yang total ya kita melipir jauh-jauh gitu. Jauh-jauh ya kalau bisa menghindari. Dan jaga kebersihan tangan, karena bisa aja kita menyentuh segala sesuatu yang sebelumnya udah disentuh sama penderita cacar air yang mungkin udah nyolek-nyolek garu-garu gitu kan. Nah, ini kalau kita menemukan salah satu anggota keluarga kita, katakanlah anak, orang tua, adik, kakak terkena cacar air, langkah apa yang harus kita lakukan?
Tergantung kita sudah pernah divaksin belum, atau kita sudah pernah kena cacar air belum. Kalau kita sudah pernah kena cacar air dan kita sudah pernah atau kita pernah divaksin, aman. Karena 90-98% orang yang sudah divaksin cacar sebanyak 2 kali itu imun terhadap penyakit cacar. Sampai 2 kali vaksinnya? Vaksinnya harus 2 kali. Jadi kalau pada anak di bawah 13 tahun itu biasanya vaksin pertama kali antara umur 12 sampai 15 bulan. Vaksin keduanya itu antara 4 sampai 6 tahun. Nah, tapi kalau anaknya udah berusia di atas 13 tahun, jadi misalnya kayak Mas Anto, misalnya gue mau divaksin misalnya belum pernah kena cacar air, mau divaksin, maka itu vaksin pertama dan vaksin kedua harus berjarak antara 28 sampai 90 hari. Gitu. Nah, vaksinnya ini itu sebetulnya memang tidak menjamin 100% pasti tidak kena, karena kan masih ada sekitar 2-10% dia kena. Tapi kalaupun dia benar-benar kena ketularan nih, misalnya dia udah divaksin, ketemu sama orang yang cacar air, terus dia ketularan, nah dia sakitnya itu ringan. Terus separah yang belum divaksin ya? Iya, bintil-bintil yang muncul kalau misalnya yang belum divaksin itu, kalau rajin nih ngitungnya itu antara 200 sampai 500. Kalau orang yang sudah divaksin paling 50 nggak sampai. Jadi jumlahnya hanya sedikit, dan kalaupun ada bentolnya itu dia nggak sampai melendung yang gede banget kayak orang yang nggak divaksin. Jadi dia melendung kecil aja, mungkin dalamnya nggak ada cairan, terus dia hilang sendiri. Kayak digigit nyamuk aja. Ya, lebih ringan dan lebih cepat penyembuhannya, nggak menyebabkan komplikasi apapun. Selain vaksin, langkah berikutnya apa? Hidup bersih. Menjaga imunitas. Karena semua penyakit yang jenisnya disebabkan oleh virus itu biasanya hanya menyerang orang yang daya tahan tubuhnya rendah. Jadi misalnya Mas Anto, jangan Mas Anto deh, saya misalnya habis jaga malam, stresnya tinggi, nggak tidur, terus makannya juga nggak sempet gitu ya. Olahraga apalagi, jadi daya tahan tubuh saya jelek. Nah, terus ketika pulang naik bis sebelahan sama orang yang kena cacar air, tapi mungkin dia belum muncul, jadi dia tidak tahu, saya juga tidak tahu gitu. Naik bisnya macet misalnya, bisa 1-2 jam, nah itu bisa kena. Tapi kalau daya tahan tubuhnya baik, mungkin tidak kena, atau kalau kena mungkin hanya ringan aja. Makanya untuk mencegah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus termasuk COVID itu sangat penting menjaga imunitas tubuh. Termasuk cacar air ya? Termasuk cacar air, karena penyebabnya sama-sama virus walaupun jenis virusnya berbeda. Sekarang pengobatan, Dok. Mereka yang terkena cacar air pengobatannya apa aja? Kalau pada anak-anak kecil yang sehat, sebetulnya nggak usah dikasih obat juga bayar sendiri. Paling kalau mau dikasih obat ya kalau anaknya demam, dikasih obat demam. Kalau anaknya gatelnya hebat, dikasih anti gatel, kasih antihistamin. Kalau misalnya dia nggak mau makan, ya mungkin dikasih makanan dalam bentuk susu makanan cair. Karena kan dia bisa ada di rongga mulut. Jadi kalau ada di rongga mulut, anak ini cenderung nggak mau makan, nggak mau minum. Bisa dehidrasi juga. Makanya dikasih sesuatu yang enak di mulut gitu, yang bentuknya cair, yang kalau ditelan nggak sakit gitu. Nah, kalau pada orang dewasa diberikan antivirus. Biasanya antivirus yang digunakan adalah jenisnya acyclovir. Nah, obat-obat lainnya tergantung gejala yang ditimbulkan. Jadi kalau dia gatelnya hebat dikasih anti gatel juga, sama seperti pada anak-anak. Atau dia ada demam ya dikasih anti demam. Biasanya ditambahkan vitamin boleh. Jadi hampir sama kayak demam ya. Awalnya turunin dulu demamnya ya. Iya. COVID juga kan seperti itu. Hanya diobati simptomatiknya aja. Jadi kalau dia batuk dikasih obat batuk, kalau dia demam dikasih obat demam. Karena sampai sekarang antivirus spesifik untuk COVID belum ketemu. Tapi kalau antivirus untuk si cacar air pakai acyclovir. Udah ada antivirusnya. Ini penyakit yang satu ini kan paling ditakuti oleh mereka yang beranjak remaja ya. Iya. Bener gak? Kalau muncul di wajah, jadi kurang pede. Iya. Nah, apakah bekas-bekas cacar itu bisa hilang sendiri? Nanti Dok ya, segmen yang berikutnya. Tetap bersama kami di acara Health Corner. Apakah
penderita cacar air ini nggak boleh mandi. Nah, ini juga sering nih, terutama pada anak-anak. Dok, ini padahal udah saya nggak mandiin, tapi kenapa jadi banyak gitu? Jadi anaknya garuk-garuk mulu, gatel. Ya gatel lah, coba bayangin Mas Andi, Bapak Mas Anto kalau 2 minggu kagak mandi, gimana gatelnya tuh, daki numpuk banget kan.